Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ini, jiwa raga ini, selaras dan keanggunan. Daku ini, jiwa raga ini, menuliskan kalisamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cipta, hidup dalam kesatuan. Berkibarlah selalu bendera negeriku, menghias langit biru, oh Indonesiaku. Tunjukkan dirimu kepada dunia dan torehkan warnamu di dalam dada. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Putra bangsa yang mengemban cipta, hidup dalam kesatuan.
Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Waktu aku kecil mamaku bertanya, kalau besar nanti mau jadi apa? Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Seragam rapi, topi, rompi, pakaian karaji. Satu baja kacamata hitam, percaya siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kembali awak media Kaltim Kita Kom tengah berada di kediaman anggota DPRD fraksi PAN Pak Basti Sangalangi ya, yang cukup dikenal di kalangan masyarakat. Memang dia seorang tokoh figur di salah satu ketua forum RT ya. Kebetulan beliau juga ketua forum RT. Yang mana belakangan berkembang banyak masyarakat menanyakan mengapa kok setelah pasca pemilihan 2019 lalu kesannya perjalanan Dewan ini sedikit sulit untuk menyalurkan aspirasi. Untuk itu kan masih di dalam momen bulan Agustus ini kita memaknai arti kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan. Nah, mungkin dari Pak Basti sendiri memaknai arti kemerdekaan yang sebenarnya itu apa Pak? Ya silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Ya, kalau saya memaknai namanya Hari Kemerdekaan ini betul-betul kita ya menghormati pejuang-pejuang kita yang dulu. Ya kan, bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini betul-betul kita hormati dengan baik. Bagaimana pembangunan ya untuk Indonesia ini, tapi karena adanya pandemi mungkin ya terjadi selama 2020 sampai 21 ini, hari kemerdekaan Indonesia ini ya selalu dilakukan secara ritual saja, padahal harusnya perjuangan ini harus dimaknai dengan bagaimana kita membangun Indonesia seutuhnya. Ya, tapi ya selama ini kami sebagai anggota DPR yang memang merasa bahwa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini seakan-akan kita tidak pernah diberikan ya kesempatan bagaimana kita memberikan masukan ke pemerintah agar bagaimana kita melakukan 17 Agustus ini secara ya baik dan menghormati pejuang-pejuang kita, terutama para pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita ini, bagaimana kita betul-betul memeriahkan mereka susah payahnya memperjuangkan Indonesia merdeka, tapi ternyata ya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia seakan-akan tidak bermakna. Seremonial. Iya, hanya seremonial saja ya. Padahal harusnya ya bagaimana kita meriahkan kemerdekaan ini ya, agar masyarakat bisa melihat bahwa ya kita ini masih menghargai para pejuang-pejuang kita terdahulu yang bagaimana merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini susah payahnya dengan pertumpahan darah. Nah, ternyata ya belakang-belakang ini
Ya hari kemerdekaan ini hanya sekedar seremonial aja dengan ya terjadinya pandemi COVID-19 ini. Ya harapan saya sebenarnya bagaimana hari kemerdekaan Republik Indonesia ini ya diupacarakan lah dengan sederhana ya, kalau memang masih pandemi COVID-19. Paling tidak bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kondisi NKRI ini, bagaimana kita membangun negara ini agar supaya tetap kita ya berpegang teguh bahwa NKRI adalah harga mati. Terkait ini, kita kan ini selaku Dewan juga adalah tokoh-tokoh pengisi selanjutnya kemerdekaan para pejuang ya. Mungkin di besar kita mengisi kemerdekaan itu bisa juga dengan pembangunan Pak melalui aspirasi kita. Cuma bagaimana ini belakangan ini aspirasi Dewan sendiri ini gimana Pak untuk mengisi pembangunan hingga merambah di beberapa kecamatan atau di dapil yang kita menangkan yang lalu? Ya silakan. Iya, memang saat ini mulai tahun 2020 sampai saat ini ya memang kami punya aspirasi ini betul-betul ya merasakan, dan masyarakat juga selalu bertanya-tanya kok sudah tidak ada komunikasi antara konstituen dengan kita. Nah, kita sudah sampaikan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini kondisi keuangan ya negara, daerah ya semakin terburuk, sehingga kami sebagai anggota DPR ini aspirasi kami tidak bisa berjalan dengan baik, apalagi tidak ada ya transparan dan terbukanya pemerintah kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada konstituen kita. Harusnya bagaimana kami ini sebagai anggota DPR yang banyak konstituen kita, bagaimana kami membangun ya apa yang mereka sampaikan kepada kita. Nah ternyata ya sampai hari ini ya masih ya pertanyaan masyarakat kepada kita, apa yang kita lakukan. Ada tidak dorongan rekan-rekan Dewan untuk menekan pemerintah agar aspirasi-aspirasi Dewan ini berjalan Pak? Ada tidak upaya ke situ Pak? Kita ada sampaikan bahwa bagaimana kita punya aspirasi di tahun 2020 yang terpotong 50% dikembalikan karena utang kami kepada masyarakat. Nah, jadi kami dorong ya, termasuk wakil ketua 2 mendorong bagaimana pemerintah mengembalikan 50% rasionalisasi di tahun 2020 itu supaya utang kami kepada masyarakat ini terbayar. Ada tanggapannya Pak setelah didesak itu harus kembali dari pemerintah sendiri, apa tanggapannya? Belum ada tanggapannya. Mudah-mudahan ya pemerintahan ini bisa menanggapi apa yang keinginan kita anggota DPR supaya selalu kita sinergi antara legislatif dengan eksekutif. Bagaimana kita membangun Kutai Timur dengan baik, transparan, ya, terbuka kepada masyarakat. Tapi bukan berarti kita bersantai Pak, walaupun Porkir tidak lancar, tapi kita adalah berupaya untuk secara swadaya kita sendiri Pak ya, untuk membangun lingkungan atau apa. Iya, saya tidak diam, tetap saya jalan bagaimana membangun komunikasi terhadap konstituen, bagaimana membangun daerah kita ini walaupun aspirasi kita berbeda, tapi ya mungkin ada swadaya yang lain kita lakukan. Terus untuk transparansi untuk COVID sendiri yang digadang-gadang oleh unsur pimpinan kita bahwa nanti Porkir akan dialihkan ke COVID-19, ada nggak Pak sudah tanda-tanda itu melibatkan Dewan? Ini kan sudah terlalu lama itu keputusan itu. Kan ada tidak sudah turun penyalurannya? Belum. Jadi makanya kita minta kepada pemerintah agar supaya dilibatkan kami anggota DPR ketika ada anggaran dialokasikan ke COVID-19 ya, supaya kami juga anggota DPR dilibatkan untuk turun ke lapangan bagaimana menyampaikan kepada masyarakat. Pak, gimana ya cenderung kita sendiri bersikap seharusnya gimana sih Pak? Hierarki antara hubungan antara pemerintah atau Dewan, lebih mana penentunya Pak kalau di pandangan kita? Ya sebenarnya kan kalau berbicara anggaran kan kita DPR yang menentukan, ya kan? Eksekusinya kan pemerintah, ya, membuat program kegiatan, menentukan kita dalam anggota DPR untuk mengetuk palu anggaran itu. Kalau kita tidak ketuk bagaimana? Ya ada sinergi. Ya harapan kita bagaimana sinergi pemerintah ya dengan kita agar pembangunan yang kita ingin itu berjalan dengan sesuai dengan misi dan visi mereka. Sangat menarik sekali ya, artinya ini untuk meluruskan mungkin banyak masyarakat mengira kok Dewan ini belakangan ini melempem, tapi inilah yang apa yang kita dengar sore ini, artinya Dewan tetap serius mengawal aspirasinya, cuman kan kembali kepada pemerintah lagi di dalam penyaluran aspirasi Dewan ini ya. Artinya tapi walaupun demikian melalui Pak Basti akan terus didesak pemerintah bagaimana caranya ada sinergitas dalam
mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan. Semua masyarakat diharapkan bersabar. Yang jelas dewan-dewan kita ini semua amanah ya, serius dalam bekerja. Apalagi Pak Basti ini tidak bisa diragukan lagi. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Forum RT yang mengerti permasalahan infrastruktur lingkungan masyarakat. Ikuti terus perkembangan dari Kaltim Kita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.